Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa Masya Allah, apa santri surat kami Tabarok itu sedang luar biasa. antri Teruskan. untuk vaksin. Bapak terwat Tabrani wal Hafidz Adi al-Muqaddasi min tariqi salam di bin tempat vaksin ini ada suara musik. Maka lihat santri-santri kami menutup Qasamat an Solihiyah kupingnya agar mereka Salatul bisa Jannah. mendengar suara musik. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang Ani bin Abbas dan qala doroba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba'u ala qabrin wa wala yahsisu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia agak ngira kali itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wajidtu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi la wajidtu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insanin min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudah lah, ini al-maisur la kutubil maksur atau ma la yudroku kulluh la yudroku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, langsung ngaramkan gitar. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar tak halal lho. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean kok. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean jelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai kadang naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya sudah lah Gus, sementing aman. Jadi aku ning donya wis main gitar saenakku, nak gak hafal Tabarok bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik gitu. Lah yang repot saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudah lah, nanti biar diurusi Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wong wis wireng kriting soer wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Ojo geman dalih sing ora iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan min Syawal fa ka'annama shoma dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Bareng tanggal loro pas wandekne rokokan. Wong lugu-lugu, wah, rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan, rugi bah aku anut jenengan. Tak nut poso jebule jenengan gak poso. Aku mending ngene, lha opo kowe dalil ngono barang lho, lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khutbah id rasa cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro, insyaallah, sesuatu yang gampang-gampang saja.
Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak ra dolan sombong gak gelem silaturahmi. Mau ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso nama apa? Hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu ndak bisa, wah itu repot. Mulane ke jogeman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur mergo ora iso di alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mene jare Imam Nawawi kowe nek ditakoki gitar muni wae haram piye-piye syiarul fasaqah wis dadi simbole wong apa fasik. Takoki orgen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main orgen. Ya ana murid sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orgen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan. Nek bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngono sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misalnya. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Wong ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misalnya wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Kowe iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen ya kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Paham nggih? Misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha kok apa wong dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyi nih, kadang eling mergo penyanyi wedok ayu. Mesti ki. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kok opo? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Koyo dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Ngene jari Imam Ghazali waca kula nu nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno ya. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Nggih nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud. 84 napa? Gram nggih pun gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram. Pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Nggih, 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000,
kapan dia zakat, kapan dia haji. Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih ya. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, angger soleh ku melarat ya oke, perkarane terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak ra soleh iku sugih ya amen ngumpul wedokan, nak ra soleh melarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik ra soleh iku masalah. Mulane sing penting iku soleh sih, penting kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedokan kan tetap dinikah terus anake akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Sanad saya itu musalsal. Makanya Kanjeng Nabi ku sering guyon. Dan itu wasiatnya Nabi, nak pertanyaane setan wis ngono fal yantahi, mongko lereni. Ya lereni dengan berbagai cara. Pokoknya Dewa Muzali, pokoknya bil mubahat. Lah, gara-gara teori ini wong-wong zuhud sing wusul akhirnya ngalalno alat musik sing dilawan wong fikih. Ayo Habib sing terkenal sing alim-alim sing main gitar kayak kata. Nggih mboten. Sing nentang Habib sing anti yo kata. Wong alim sing main gitar kayak kata, sing nentang kayak kata. Ya mergo nak pas wusul wong yo kadang terus nyanyi-nyanyi nasyid. Mulane Imriti ora kitab kuno, Imriti nak nyontokno wong usul fa usribat ma'ana dhamiris syahani. Fa uribat bilhani bil alhan. Alhanu nyanyian, khan iku nagomatil autar. Dadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, asarop ku senenge pangeran wis menyatu, akhirnya isek akhirnya nyanyi. Nyanyi gak sadar nganggo alat musik. Terus suwe-suwe dadi gerakan Jalaluddin apa? Arumi. Suwe-suwe ning Indonesia dadi marawis ning. Lho mboten iki ana silsilah. Tapi kowe ngukumi halal ya ora iso, harus diamuk wong fikih. Ngarani alat malahi, alha an dzikrillah, nglalekno pangeran. Lah lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan ya nak ngrungokno musik. Ayo wong sing seneng Nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orjen nangis nondi. Nganggo orjen kan. Cuma kiai ku moh nganggo orjen dhewe, tapi nak ngrungokno gelem. Kabeh kiai nyetel opik, tapi nak kon ngalah lo gak gelem. Tapi kon ra nyetel yo ora gelem. Kula nate bantah kiai, lan jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. Jadi hukum tapi gak tanggung napa? Jalan. Nah cara kula ngeten iki mboten naif. Kalau orang LSM kan nyoal. Wong mau make kok ndak mau ngalalkan. Cara kula setuju ngoten. Mergo bayangno nak Mustofa gitar suaranya yo ora enak ngoten lho. Artinya kalau kiai itu ngrungokno gitar terus main gitar kan juga tidak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek neng pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Eling-eling setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku dawuh semua ulama sing wusul ila Allah. Sebenarnya akhirat tuntut tahu fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh wusul. Tidak bisa ada kamu lawan dengan mubahat. Memang harus dilawan dengan mubahat. Lane setan susah pol, ana wong ngeloni bojone setan yo susah pol. Ana wong guyon mbek anake setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah setan kepingine wong was-was menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Bukan Taliban, dengar musik tutup telinga demi hafalan. Cendekiawan Nahdlatul Ulama Nadir Shah Hussein atau Gus Nadir menimpali cuplikan video yang menunjukkan para santri menutup telinga sewaktu mendengar musik ketika menjalani vaksinasi. Belum diketahui lokasi direkamnya video tersebut. Netizen menuju perilaku santri tersebut seperti Taliban. Seperti dilansir dari Vin, perihal hukum mendengar musik terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengharamkan, ada pula yang menghalalkan. Jadi orang yang mengatakan musik haram tidak perlu dituduh mirip Taliban dan ISIS. Bukan Taliban, dengar musik tutup telinga demi hafalan. Gus Nadir menjelaskan alangkah baiknya untuk kita menghormati perbedaan, sebab yang menyatakan musik haram juga punya rujukan dalil yang syar'i. Gus Nadir memberi penilaian, ada juga yang tidak mau mendengar musik sebab menjaga hafalan Al-Quran. Gus Nadir menilai bahwa belum tentu juga para santri itu menghukumi musik tersebut haram. Mungkin saja mereka tidak mau mendengar musik sebab sedang menjaga hafalan Al-Quran. Sebab diketahui bahwa mendengar musik dapat melalaikan hafalan. Selanjutnya, ia mengatakan sikap para santri di video yang menutup telinganya itu bagus. Mereka tidak mengamuk atau memaksa musik dimatikan. Imam Syafi'i juga tidak mengharamkan musik mutlak haram. Orang-orang ahli Al-Quran tidak akan bertemu frekuensi Al-Quran dengan musik. Sebab jika Anda senang musik, maka kesulitan ketika menghafal Al-Quran. Sebab frekuensi musik tidak sejalan dengan Al-Quran, walaupun musiknya ada yang tidak haram. Wallahu a'lam.